Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda tahun 2021, saya Nadia Triyuli Setiawati dari Santri Veteran mempersembahkan diskusi bersama salah satu praktisi pegiat desa di Kabupaten Pacitan. Mas Cahya ini kan selaku praktisi pegiat desa. Nah, ini dalam rangka menyongsong Hari Sumpah Pemuda di tahun 2021. Apa hal-hal ideal yang bisa dilakukan terkait kolaborasi antara PMII, pemuda untuk desa? Ini seperti apa? PMII itu kan sebagai organisasi yang mencetak. Jadi hasil PMII itu tugasnya mencetak pemuda. Nah, pemuda hasil cetakan PMII harus digapake kan. Ketika hasil produknya itu ada, maka distribusinya kemana? Nah, hari ini kan banyak ruang-ruang kosong yang kemudian bisa menjadi tempat bagi generasi muda itu untuk memulai mengabdikan dirinya, memulai untuk menunjukkan bahwa ada eksistensi dia dan menunjukkan kemampuannya. Salah satunya di desa. Hari ini desa ini menjadi ibarat perawan itu ya, perawan yang cantik dan berusia matang dan sudah layak untuk dinikahi. Kalau kemudian isinya itu hanya orang-orang tua generasi zaman old, maka jangan berharap desa itu menjadi miniatur negara. Saatnya lah generasi muda itu kembali ke desa, mengabdikan dirinya ke desa melalui apa? Melalui segala sektor yang ada di desa. Banyak peluang-peluang desa itu yang bisa diambil. Syaratnya satu, syaratnya adalah pemuda itu tidak menunggu, tapi pemuda itu mencari. Oh, ini loh yang nanti bisa jadi peluang. Contoh saja, BUMDes misalnya. Desa itu selalu kesulitan mencari orang yang mau ngurusi BUMDes. Kenapa begitu? Kenapa kesulitan? Karena BUMDes ini pada dasarnya di awal-awal tidak ada penghasilan. Kalau tidak aktivis, apalagi tidak pemuda yang berlatar belakang organisasi, maka akan jadi berat. Kita itu kan sudah biasa sengsara uripe. Kalau sudah biasa sengsara, maka ditaruh di mana saja akan enak. BUMDes misal. Yang lain, sektor-sektor yang lain di desa itu banyak potensi. Wisata ada potensi, kemudian peternakan ada potensi, kemudian pertanian ada potensi. Maka kita menjadi pemuda, apalagi menjadi kader PMII, jangan hanya berdiskusi tentang isu-isu negara, isu-isu politik, tapi juga berdiskusi tentang isu-isu ekonomi. Apa yang menjadi peluang? Apa yang bisa diambil? Apa yang kemudian pemuda itu bisa lakukan dalam rangka meningkatkan perekonomian di desa. Nah, kalau nanti prosesnya itu sudah panjang, kita sudah aktif di sana, sudah memegang sesuatu di sana, apakah ada peluang bagi kita untuk ke jenjang berikutnya? Karirnya apakah ada? Ada. Sekarang itu kepala desa misalnya, desa-desa yang maju, desa-desa yang mandiri itu kepala desanya ya muda yang berpikiran open dan bisa mengambil dari segala sesuatu yang ada itu untuk dijadikan inovasi. Nah, setelah itu apakah ada karir selanjutnya? Ya banyak. Ketika kita sudah berprestasi maka kita akan ke sana. Lah, generasi muda ini tugasnya apa? Kembangkan diri, aplikasikan di sektor yang paling kecil, kemudian mengarah ke sektor yang lebih besar. Nah, disitulah pemuda PMII akan bisa bermetamorfosa menjadi seorang yang bermanfaat, seorang yang memberikan hal yang baik terhadap desa. Saya kira itu. Oke. Berbicara terkait Pacitan ini, Mas Cahyo, Pacitan itu sering dikonotasikan dengan desanya, bukan dengan kabupatennya atau dengan kotanya. Kalau kita melihat dengan kota-kota lain seperti Nganjuk itu sebagai kota angin, Ponorogo sebagai kota reok, Ngawi kota ramah itu kan. Nah, untuk Pacitan ini, untuk membangun identitasnya Pacitan ini bagaimana gitu?
Kalau kita pengen bangun identitas, maka itu akan harus ada kesinambungan program. Ada program kabupaten, ada program desa yang tentunya itu bisa bersinergi dan nanti akan muncul identitas. Apakah Pacitan tidak ada identitas? Ada, identitasnya ada. Pacitan kota 1001 gua misal. Terus kemudian Pacitan Wengker Kidul misalnya. Terus lain-lain lah, banyak yang dikonotasikan sebagai Pacitan. Kalau memang Pacitan itu dinamakan desa, wong desa, enggak masalah bagi kita. Wong desa yang penting kan rezekine kutha. Tinggal apa potensi yang kita ambil di sana. Kalau kita pengen frame kita adalah Pacitan Paradise of Java, maka itu wisata, berarti kita harus fokus mengarahkan segala kebijakan ke sana. Pemudanya juga diarahkan pendidikannya ke arah sana, potensinya digarap ke arah sana, APBD-nya ke sana, APBDes-nya juga mengarah ke sana. Dan jangan salah sekarang, APBDes desa-desa ini sudah banyak sekali yang diarahkan karena tuntutan negara adalah one village, one product, one destination. Artinya satu desa, satu produksi, dan satu destinasi. Nah, destinasi itu wisata. Banyak sekarang yang muncul. Pemuda bisa ambil peran di sana, menginovasikan bagaimana misalnya sebuah lahan kosong itu bisa menjadi tempat wisata. Terus kemudian menginovasikan misalnya hutan itu menjadi tempat wisata. Nah, itu pemuda yang berkesana. Arahan kami, kalau saya lebih mengarah bahwa kita komitmen Pacitan Paradise of Java. Jadi tidak hanya gua, tapi semua ada di sini. Kita punya, pengen bahari, kita punya laut. Pengen agro, kita punya sumber daya. Pengen ekonomi kreatif, kita juga punya potensi. Punya banyak produk yang Pacitan ini sebenarnya laku dijual, tinggal bagaimana mengemasnya. Nah, sekarang desa-desa wisata itu sudah mulai muncul, dan ayo generasi muda ini jangan acuh ke sana. Ayo kita datang ke desa, jangan nunggu diajak. Apakah desa itu terlarang bagi pemuda untuk kemudian datang bertanya A, B, C, D? Enggak. Desa itu badan publik. Ada badan publik yang terbuka untuk siapa saja. Kita mau tanya ini, kalau kepala desanya tertutup, maka segera dicari. Berarti kepala desa ini ada masalah, ada hal yang disembunyikan. Maka dari itu ya, desa sebagai badan publik ini mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Dan identitas, kita punya identitas itu. Mari kita komitmen bersama identitas Pacitan Paradise of Java ini, dengan dibantu dengan potensi desa. Ya pastinya nanti ketika banyak muncul wisata, pertanyaan ini sopo sing arep teko kan itu. Ya kita hanya bersaing saja bagaimana wisata ini menawarkan hal yang berbeda. Wisata alam ada, wisata religi. Kita juga punya. Napak tilas Islam Nusantara di mana? Di sini, di Pacitan ini. Nah, bagaimana itu bisa dikemas menjadi wisata religi. Apa aja ada. Kalau kita mau bangga, mau sombong ya. Kalau Indonesia itu surga yang jatuh ke bumi, ya kan? Pacitan ini juga surga yang jatuh ke bumi. Sama di sini semuanya ada. Tinggal bagaimana kita komitmen sehingga ada identitas yang itu memang betul-betul muncul. Kalau sekarang kan nanggung ini, kita ini nanggung. Mau jadikan Pacitan sebagai apa itu kita nanggung. Mau kabupaten pertanian ya nanggung, mau kabupaten wisata ya nanggung juga, mau kabupaten jasa misalnya yang perdagangan nanggung juga. Maka ya mari generasi muda ini semua berpikir bahwa konsen kita sudah punya embrio wisata, konsennya ke sana. Saya kira demikian terkait dengan itu. Konotasi Pacitan sebagai desa enggak, saya enggak mau Pacitan sebagai desa.
Pacitan itu bukan desa. Pacitan itu surga yang jatuh ke bumi, dan kita ini harus memaksimalkan. Closing statementnya Mas Cahyo. Saya kira untuk closing statement, karena saya ini masih muda ya, masih muda dan kemudian masih menjadi bagian dari pemuda. Mari kita bersama-sama konsentrasi sesuai dengan keahlian dan fak kita masing-masing, dan kita bantu pemerintah. Jadi kita bantu pemerintah untuk menjadi pemerintah yang lebih baik. Misal pemerintah kabupaten, ya mari kita bantu pemerintah kabupaten untuk menuju apa yang dicita-citakan. Sekarang sudah tidak saatnya kemudian kita kontra, kemudian kita berbeda jalur dan sebagainya. Kenapa Indonesia ini tidak maju-maju? Karena ketika ada yang punya cita-cita, itu banyak juga yang berbeda jalur kemudian memotong di tengah jalan dan sebagainya. Saya pikir itu, mari pemuda ini bersama-sama kembali ke desa, bantu Pak Kades, bantu Pak Kasun, bantu ini untuk menjadikan desa itu benar-benar desa yang sebenarnya. Karena desa yang sebenarnya itu belum terlihat sekarang ini. Kalau kita ngomong desa, seperti itu saya kira. Terima kasih. Indonesia merupakan negara maritim dan agraris, penghasil rempah terbanyak di dunia. 90% kebutuhan dunia termasuk obat-obatan, kecantikan, nuklir dan sebagainya diperoleh dari hasil tambang yang ada di Indonesia. Jika Indonesia dikatakan sebagai surga yang jatuh ke bumi, itulah faktanya. Pacitan memiliki luas wilayah kurang lebih 1.390 km persegi. Memiliki kekayaan alam 10 kali lipat lebih dari wilayah yang ada. Salah satu problem yang ada di Kabupaten Pacitan ini, menurut narasumber tadi, Pacitan belum memiliki jargon yang konsisten. Semuanya itu serba tanggung. Ada yang menamakan Pacitan itu sebagai kota Ake, kota 1001 Goa, kota kelahiran SBY, kota Wengker Kidul, kemudian kota Gerbang Emas. Oleh karena itu, marilah kita gelorakan bahwa Pacitan Paradise of Java. Jika Has Cokro Aminoto dikenal sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, maka Pacitan adalah Paradise of Java. Saya Nadia dari tim Santri Veteran mengucapkan terima kasih. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share ke seluruh teman-teman kalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.